Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Ade Firdaus Saputra dengan NIM 220441110067 akan menjelaskan dari peta proses bisnis dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi, teknik substantif program dan anggaran dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di sini ada pasal 1, pasal dan pasal 113. Untuk peta proses bisnis ini ditulis oleh Rahmi Widianti dan Haru Tamtomo. Latar belakang dari kondisi yang ingin diwujudkan dalam administrasi publik, masyarakat untuk meminta untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik hingga akhirnya diterbitkanlah peta proses bisnis ini. Konsep kematangan organisasi dari gambaran tentang tingkat kematangan pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi. Continuous representation stage. Di sini dalam peta proses bisnis ini menggunakan metode pengukuran capability maturity model integration atau CMII yang merupakan sebuah model yang dapat digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas suatu produk atau pelayanan. CMII dikembangkan oleh Software Engineering Institution, dan di CMII sendiri terdapat dua model representasi dasar, yaitu staged dan continuous. Kedua model tersebut dikaitkan dengan dua jenis level, yaitu tingkat kemampuan capability level dan tingkat kematangan maturity level. Level ini sesuai dengan dua peningkatan proses perbaikan yang disebut representasi. Continuous memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai capability level atau tingkat kemampuan yang dapat dilihat pencapaian generic goals-nya. Sedangkan representasi stage kemungkinan untuk organisasi untuk mencapai maturity level atau tingkat matang yang dinilai berdasarkan proses areanya. Ini adalah contoh dari continuous representation, yaitu proses area di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada specific goal dan generic goal. Terus di specific goal ada turunan, yaitu specific practice, dan di generic goal sendiri itu ada generic practice. Terus di sini yaitu ada capability level untuk mengukur dari generic zone-nya. Untuk dari stage representation yaitu ada dari maturity level, yaitu ntar ada proses area. Di proses area ada dua turunan, yaitu specific goal dan generic goal. Untuk specific goal-nya sendiri itu ntar ada turunan, yaitu specific practice, dan di generic goal-nya sendiri itu ada generic practice. Tiap level pada CMI memiliki generic goal dan specific goal. Tingkat kematangannya sendiri terdiri dari praktik spesifik dan generik dari sekumpulan proses area yang telah ditentukan dan dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pembagian tingkat kematangan CMI sendiri secara umum dibagi atas 5 level, yaitu level 1 yang disebut initial level, level 2 atau yang disebut managed level, level 3 atau yang disebut definite level, level 4 atau yang disebut quantitative managed level, dan yang terakhir level 5 atau yang disebut optimizing level. Semakin tinggi level dari suatu organisasi dalam CMI, semakin dewasa pula organisasi tersebut. CMI bukan merupakan standar ISO, akan tetapi CMI sendiri telah banyak diakui dan di berbagai negara di dunia. Initial level yaitu level 1. Pada tingkatan awal ini biasanya tanpa mengukur tingkat kematangan suatu organisasi, dapat diinstruksikan pada awalnya berada di level inilah suatu organisasi itu sendiri.
Manage level 2 yaitu tingkat kematangan level 2 semua kegiatan dapat dipastikan bahwa proses yang telah direncanakan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan telah memperkerjakan orang-orang terampil yang memiliki sumber daya yang cukup untuk menghasilkan outputnya sendiri. Untuk yang definite level 3 yaitu pada tingkat kematangan ketiga, sebuah organisasi telah mencapai seluruh spesifik dan generic goals pada level 2 dan level 3. Proses ini memiliki karakter yang baik dan dapat dipahami, dijelaskan dalam standar prosedur dan alat metode. Untuk level 4 yaitu quantitatively managed, yaitu proses yang terjadi dapat dikontrol dan ditambah menggunakan ukuran-ukuran dan taksiran kuantitatif. Sasaran kuantitatif untuk kualitas dan kinerja proses ditetapkan dan digunakan sebagai kriteria dalam manajemen proses. Dan yang terakhir yaitu optimize level 5. Pada kematangan tingkat 5, suatu organisasi telah mencapai suatu kemampuan baik dalam manajemen proses maupun dalam proses produk yang dihasilkan. Ini adalah mode tingkat contoh gambar tingkat kematangan pengelolaan proses seperti dalam gambar berikut ini, yaitu ada initial, lalu ke manage, dan ketiga define, keempat quantitatively manage, dan yang terakhir yaitu optimize. Konsep kinerja organisasi sendiri dapat diartikan sebagai the execution of an action, dan yang kedua yaitu the fulfillment of claim, promise, or request. Definisi proses bisnis sendiri. Proses bisnis sendiri adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan. Menurut Spark System tahun 2024, dalam sebuah proses bisnis harus mempunyai tujuan yang jelas, adanya masukan, adanya keluaran, menggunakan resource, mempunyai jumlah kegiatannya dalam beberapa tahapan, dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi, dan terakhir yaitu dapat menciptakan nilai atau value bagi konsumen. Regulasi kewajiban setiap kementerian atau lembaga untuk melakukan penataan tata laksana di lingkungannya melalui kegiatan pemetaan proses bisnis ditekankan dalam pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara yang mengamanatkan bahwa setiap kementerian harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien. Penyusunan peta proses bisnis. Tujuan penyusunan peta proses bisnis yaitu mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. 2. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal. 3. Yaitu memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan. Peta proses bisnis sendiri yaitu ada 2, yaitu mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses, dan yang kedua yaitu memiliki standar pelaksanaan kerja sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Penyusunan. Ini adalah contoh-contoh dari urutan penyusunan peta proses bisnis. Hierarki proses bisnis yaitu diantaranya seperti ini. Yang pertama yaitu visi misi tujuan, lalu ada 2 yaitu fungsi 1 dan fungsi 2. Di fungsi pertama sendiri ada turunan yaitu peta proses bisnis level 0 dan peta proses bisnis level 0. Dan seperti inilah di kira-kira. Di peta
peta proses bisnis di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam tata laksana di HAM sendiri, peta proses bisnis dimulai sejak 2015 dan tujuan kegiatan penyusunan peta proses Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham yaitu memberikan pemahaman tentang konsep dan alat penataan tata laksana, 2 menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan, 3 menjadi dasar untuk melakukan transformasi, reformasi birokrasi, menjadi acuan untuk proses perbaikan. Dalam peta proses ada 3 utama, yaitu proses inti yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, proses pendukung yang memberikan dukungan, proses strategis yang memberikan layanan. Level 0 di Kementerian HAM sendiri memiliki 5 level proses, yaitu level 0 rantai nilai value chain, level 1 kelompok proses, level yang ketiga level 2 proses, yang level 4 yaitu level 3 activity, dan yang level terakhir yaitu level 4 task. Leveling data proses di Kemenkumham sendiri, peta proses level 0 rantai value chain. Seperti inilah gambarnya peta Kementerian Hukum HAM. Yang pertama yaitu ada visi misi dan tugas dan fungsi. Di sini ada, dan yang di bawahnya sendiri ada tata laksana. Peta proses bisnis level 0 ya biasanya ya bisa dibilang turunan langsung dari visi misi serta tujuan yang ingin dicapai lah. Seperti ini kira-kira. Dalam mencapai tugas dan fungsi kementerian, perlu diidentifikasi proses strategis dan fungsi kementerian sendiri dan simbol persegi warna biru. Proses inti yang digambarkan dengan persegi warna merah dan proses pendukung yang digambarkan dengan persegi warna biru tua. Ini adalah gambar dari value chain Kementerian Hukum dan HAM, proses strategis, yaitu yang pertama ada perencanaan strategis dan reformasi birokrasi, yang di level 2 ada pengelolaan penelitian dan pengembangan, yang ketiga pengawasan dan pengendalian internal, yang yaitu ada di proses strategis, yang kedua yaitu proses inti, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, penegakan hukum, pemajuan hak asasi manusia. Dan di proses pendukung sendiri ada pengelolaan dan pengembangan pegawai, pengelolaan BUMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan keuangan. Ini adalah gambar keterkaitan umum peta proses bisnis level 0 Kementerian Hukum dan HAM. Seperti yang bisa dilihat di BPSMN sendiri, ini ada perencanaan strategis dan reformasi birokrasi, lalu lanjut ke pengelolaan penelitian dan pengembangan, dan di sini ada hasil penelitian. Terus setelah ini ada di pengawasan dan pengendalian internal, lalu masuk ke feedback, penegakan hukum, pelayanan hukum, pengajuan hak asasi manusia di proses inti. Dan setelah pemajuan hak asasi manusia turun ke permintaan pengeluaran uang, pengelolaan keuangan, pengelolaan daya dan komunikasi, pengelolaan BUMN dan umum, serta di sini ada turunan dari pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kebutuhan, yang pengelolaan dan pengembangan pegawai di proses pendukung. Dan seperti inilah gambarannya sendiri, bisa dibilang saling terhubung satu sama lain. Di proses 1 sendiri, rencana strategis dan reformasi birokrasi menerjemahkan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN ke dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Proses kedua, pengelolaan dan penelitian dan pengembangan berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. Output yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan.
Proses ketiga sendiri merupakan kegiatan pengawasan dan pelindungan terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan. Keterangan proses inti sebagai core proses, yaitu untuk sebagai proses utama kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pelanggannya. Untuk keterangan proses pendukung, yaitu proses yang memberikan dukungan layanan dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BUMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Seperti inilah kira-kira, yaitu ada proses di sini, ada proses pengolahan dan pengembangan pegawai dengan output layanan kepegawaian, dan di sini ada proses pengolahan BUMN dan umum dengan output layanan pengolahan dan aset umum. Di sini ada pengolahan TI dan komunikasi dengan output layanan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada proses pengolahan keuangan yang ada outputnya layanan koordinasi di pelaporan keuangan. Peta proses bisnis level 1 kelompok proses grup Kemenkumham perencanaan strategis dan reformasi birokrasinya diidentifikasikan proses inti, proses pendukung serta keterkaitan dengan proses inti dan proses pendukung lain. Seperti inilah gambar dari perencanaan dan reformasi birokrasi di level 1. Di sini ada perencanaan strategis, pengelolaan manajemen organisasi, pengelolaan informasi birokrasi, dan pemantauan dan evaluasi kinerja yang dikerjakan oleh Sekretariat Jenderal. Dan ini adalah kelompok peta proses perencanaan strategis dan reformasi birokrasi. Bisa dilihat di sini Sekretariat Jenderal BPJMN melaksanakan perencanaan strategis, regulasi eksternal. Lalu di Renstra sendiri pengelolaan manajemen umum organisasi. Di regulasi eksternal sendiri tadi yaitu pengelolaan informasi birokrasi, dan di Renstra tadi diturunkan ke pemantauan dan evaluasi kinerja. Di sini setelah pengelolaan informasi birokrasi dapat diturunkan semua proses lain. Setelah itu tinggal memasukkan feedback kembali. Di proses perencanaan strategis dan informasi birokrasi merupakan proses strategis yang outputnya diterjemahkan dan diimplementasikan oleh semua proses lain di lingkungan Kemenkumham sebagai acuan dalam memulai proses dan kegiatan masing-masing sendiri. Tantangan dan strategi pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis di Kementerian Hukum dan HAM. Tantangan sendiri dalam penyusunan peta proses bisnis di Hukum dan HAM, karena Kementerian Hukum dan HAM merupakan organisasi besar dengan rentang kendali yang luas dengan jumlah ratusan satuan kerja tersebar di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Kementerian Hukum dan HAM mendukung pembangunan nasional melalui 4 program, yaitu 1. Program pembentukan regulasi, 2. Program penegakan dan pelayanan hukum, 3. Program pemajuan hukum HAM, dan terakhir yaitu program dukungan manajemen. Masing-masing program ini dimampu oleh 11 unit. Strategi dalam penyusunan peta proses bisnis yaitu perlu dilakukan identifikasi terhadap pola hubungan dan masing-masing satuan kerja dalam melaksanakan tugas fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu diidentifikasi proses strategis di Kementerian Hukum dan HAM-nya, meliputi perencanaan strategis dan informasi birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian yang benar. Dan yang ketiga yaitu proses inti adalah proses yang harus berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan penggunaan eksternal secara langsung. Kesimpulan dari peta proses bisnis bagian dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan instansi pemerintah yang efektif dan efisien.
Kesimpulan yang kedua yaitu adapun pendekatan yang dipilih dalam menyusun peta proses bisnis, yaitu hal ini merupakan langkah yang sangat krusial bagi setiap instansi pemerintahan. Dan yang ketiga adalah tugas kita bersama untuk melaksanakan penyusunan peta proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM, sehingga keterkaitan proses kinerja organisasi terlihat dengan jelas. Seperti itulah kesimpulan dari peta proses bisnis di Kementerian Hukum dan HAM ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.